Pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto disibukkan dengan berbagai aktivitas. Hari ini Presiden Prabowo melantik utusan dan kepala badan di Istana Negara hingga serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari dari Istana Negara Jakarta. Yunia, apa saja kegiatan Presiden Prabowo hari ini lebih spesifiknya? Selamat sore Indra dan juga pemirsa. Agenda terakhir yang dapat diliput secara terbuka oleh awak media ini baru saja berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat, yakni adalah serah terima jabatan atau sertijab dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menhan yang baru yakni Syafri Syamsuddin. Karena memang diketahui sebelum dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober yang lalu, Prabowo Subianto ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tadi sertijab berlangsung dengan lancar dan khidmat begitu. Lalu kemudian usai acara, Prabowo sendiri ini diarak dengan menggunakan kendaraan maung dan juga dilepas dengan sukacita begitu oleh sejumlah ASN Kemhan dari gedung Kemhan Jakarta menuju ke kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, sebelum melakukan serah terima jabatan tadi di pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo juga sempat menerima utusan khusus dari negara sahabat yang sebelumnya ini juga hadir ke pelantikannya di tanggal 20 Oktober yang lalu, yakni adalah utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan dan juga ada utusan khusus dari Presiden Republik Arab Mesir yakni Osama Al Azari. Kedua pertemuan tersebut ini berlangsung dalam suasana yang hangat dan konstruktif. Ada beberapa pembicaraan yang dilakukan yakni ini untuk mengeksplorasi apa saja potensi-potensi kerjasama ke depannya dan juga ini disebut sebagai cara dari Presiden Prabowo untuk memperkuat hubungan bilateral baik itu terhadap Persatuan Emirat Arab dan juga terhadap Mesir dan juga tentunya ini untuk memperkuat peran Indonesia di kancah internasional khususnya untuk di kawasan Timur Tengah sendiri. Nah, hari ini sebetulnya agenda utamanya ini Indra dan juga pemirsa yang utama ini masih dalam suasana melengkapi struktur pemerintahan yang nanti akan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2029. Nah, yang penting ini adalah di pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah ada pelantikan dari sejumlah kepala badan yang ini sebagian besar atau banyak yang baru begitu, kecuali ada Gubernur Lemhanas yang merupakan politisi Golkar Aceh Hasan Syadzili ini baru saja dilantik pada pagi hari tadi. Nah, sisanya ini badan negara atau lembaga negara ini termasuk yang baru dibentuk di periode kali ini, yakni ada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, lalu kemudian ada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lalu juga ada Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Penuntasan Kemiskinan, dan juga ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, selain dari pelantikan pimpinan dari lembaga negara ini, Indra dan juga pemirsa, juga ada pelantikan dari penasehat khusus dan juga utusan khusus begitu. Ada beberapa nama yang menarik untuk disimak di jajaran penasehat khusus. Ini ada Wiranto yang dulunya menjabat sebagai Ketua One Team Press, saat ini sebagai penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Lalu juga ada Muhadjir Effendi yang sebelumnya ini menjabat sebagai Menko PMK, saat ini sebagai penasehat khusus Presiden bidang haji. Ada juga lagi nama Luhut Binsar Panjaitan yang kemarin baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, hari ini menjabat lagi mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo yakni sebagai penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Dan terakhir ini yang patut juga untuk disimak adalah Terawan Agus Putranto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ini sekarang sebagai penasehat khusus Presiden bidang kesehatan. Tak kalah menarik ini ada jajaran nama yang cukup dikenal oleh publik di utusan khusus, yakni ada Miftah Maulana Habibur Rahman yang biasa dikenal publik sebagai pendakwah Gus Miftah, ini diutus sebagai atau ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ada juga pesohor Raffi Ahmad yang kemudian hadir di Kompleks Istana Jakarta pada pagi hari tadi sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Lalu juga ada Zita Anjani, ini adalah politisi
Pan yang juga diketahui sebagai putri dari Ketum Pan Zulkifli Hasan ini juga mendapat jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata, dan juga ada Yovie Widianto, musisi kawakan ini juga ditunjuk sebagai staf khusus Presiden. Kami tadi mendapatkan konfirmasi dari setidaknya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko yang menjelaskan sebetulnya apa perbedaan dari penasehat khusus dan juga utusan khusus. Disampaikan bahwa penasehat khusus ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden dan nanti akan dipertimbangkan untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis di dalam pemerintahannya. Dan Dasko sendiri memastikan bahwa peran dari penasehat khusus ini juga akan berbeda, nanti akan diatur sedemikian rupa oleh Menteri Sekretaris Negara yang nanti akan juga tupoksinya berbeda ini dengan kehadiran dari Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Sementara untuk utusan khusus sendiri ini adalah pihak-pihak atau sosok-sosok yang dinilai bisa dipercaya oleh Presiden Prabowo mengemban tugas-tugas khusus secara langsung, dan mungkin tugas-tugas ini juga tidak bisa di-cover begitu ya, tidak bisa diambil alih secara khusus begitu oleh lembaga dan juga kementerian yang ada, sehingga dibutuhkan utusan khusus sehingga ini bisa dijalankan dengan lebih baik. Indra. Ya, baik Yuni, apakah sudah terdengar informasi kapan sidang Kabinet Merah Putih Perdana akan digelar? Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, memang sidang Kabinet Paripurna ini akan digelar besok. Namun kalau jam pastinya kami mendapatkan informasi dari Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang mengabarkan kepada awak media bahwa sidang Kabinet Paripurna akan digelar pada Rabu besok sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui pemirsa bahwa sidang Kabinet Paripurna ini adalah sidang yang biasa dilakukan atau digelar oleh Presiden RI selama sebulan sekali begitu. Biasanya akan ada pengarahan secara garis besar, hal-hal makro. Ini adalah arahan kebijakan yang harus menjadi fokus utama dari seluruh menteri yang membantu Presiden. Ini akan ada sejumlah arahan penting yang biasanya ini memfokuskan pada satu tema besar. Jadi ini adalah sidang Kabinet Paripurna yang nanti akan berisi arah kebijakan dan juga poin-poin khusus yang harus diperhatikan oleh 48 menteri dan juga 56 wakil menteri dan juga badan negara dan juga lembaga negara yang nanti akan membantu Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Nah, selain dari sidang Kabinet Paripurna sendiri, kami juga mencatat ini akan ada agenda lain yang cukup penting untuk diikuti dan disimak bersama oleh masyarakat. Ini ada penataran khusus yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden RI kepada para pembantunya nanti yang baru, yakni akan ada penataran di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang ini disebutkan akan dilakukan selama 3 hari, yakni dari tanggal 25 Oktober hingga 27 Oktober. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian memberikan arahan-arahan juga kepada para pembantunya nanti, dan juga akan ada ajang begitu. Ini adalah sebagai salah satu cara ajang untuk memperkuat silaturahmi dan juga koordinasi komunikasi antar setiap menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Demikian Indra, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.